Kembali di Kompasnya, Saudara. Sejumlah wilayah di tanah air mencoblos di tengah bencana. Di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, ribuan pengungsi bahkan tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena mengungsi di luar Kabupaten Flores Timur. Dengan kaki terendam banjir, warga desa Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang tetap datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih mereka. Pelaksanaan pemungutan suara sempat terlambat karena hujan dan air yang naik. Banyak warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena rumah mereka juga terendam banjir. Pelaksanaannya agak telat sedikit ya Bang, karena tadi lumayan deras juga hujannya dan airnya makin naik. Tapi setelah kami minta arahan dari orang itu, kalau misalnya tempatnya masih memungkinkan untuk dibuka, kami boleh dibuka Bang. Karena dari lokasi kita ini kita bisa dibuka dan masih lumayan nyaman, walaupun agak banjir, ya nggak apa-apa katanya. Bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Utara membuat KPU Sumatera Utara terpaksa melakukan pemungutan suara susulan di 110 TPS di 5 kabupaten. KPU Sumatera Utara telah menggelar rapat koordinasi dengan mengundang sejumlah stakeholder. Adapun 110 TPS yang menggelar pemungutan suara susulan itu terdistribusi di 5 kabupaten kota di Sumatera Utara, yaitu 56 TPS di Kota Medan, 30 TPS di Deli Serdang, 2 TPS di Asahan, 20 TPS di Binjai, dan Nias 2 TPS. Dan untuk pemungutan suara lanjutan ada 6 TPS, yakni 5 TPS di Medan dan 1 TPS di Kabupaten Deli Serdang. Jadi hari ini kita sampaikan kepada peserta rakor, Forkopimda dan juga LO bahwa ada beberapa kabupaten dan sejumlah TPS yang harus dilakukan pemungutan suara susulan dan juga pemungutan suara lanjutan. Nah, untuk pemungutan suara susulan itu totalnya ada 110 TPS dan pemungutan suara lanjutan itu ada 6 TPS. Di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, ribuan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki tidak menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2024. Hal ini terjadi lantaran banyak warga yang mengungsi di luar Kabupaten Flores Timur. Sekda Flores Timur menyebut pemerintah kesulitan menjemput para pengungsi dari Kabupaten Sika, meski sebelumnya telah berkoordinasi dengan Pemkab Sika. Terlebih, warga yang mengungsi tidak terpusat dan menyebar di rumah-rumah warga. Seluruh armada kendaraan kita sudah geser ke Sika dan tadi juga sudah dilihat hasilnya memang tidak maksimal. Itu hanya karena tantangan posisi pengungsi tidak terpusat seperti di sini, tersebar. Itu yang menjadi tingkat kesulitan tersendiri. Kita berharap pergerakan mobilisasi tadi cukup maksimal sehingga bisa memungkinkan masyarakat pemilih bisa menggunakan hak suara. Di Indramayu, Jawa Barat, warga desa Nelayan nyoblos di tengah banjir rob yang tengah melanda desa. Meski dilanda banjir rob, antusias warga untuk berpartisipasi di Pilkada 2024 tetap tinggi. Satu persatu warga datang, melewati genangan banjir rob di sepanjang jalan menuju TPS. Namun lokasi tempat pemungutan suara berada di posisi yang aman dan tidak tergenang air. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Karawang, Jawa Barat pada Rabu siang menyebabkan sebuah TPS ambruk. TPS 32 di Perumahan Buana Asri, Kelurahan Palumbon Sari, Kecamatan Karawang Timur terpaksa dipindahkan ke musola terdekat. Menurut panitia, peristiwa ambruknya TPS terjadi jelang penutupan saat sejumlah petugas TPS tengah beristirahat. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Yulia Kezia di Medan, Sumatera Utara. Yulia, hingga saat ini bagaimana proses pemungutan suara ulang terutama di kawasan Sumatera Utara? Baik Gino dan juga saudara, selamat siang. Terkait dari pencoblosan ulang Pilkada Sumatera Utara 2024 ini, dapat kami sampaikan saudara, memang benar kemarin pada tanggal 27 November 2024 KPU Provinsi Sumatera Utara ini telah melakukan rapat koordinasi bersama KPU, pihak terkait lainnya dan juga Forkopimda mengenai bersama-sama memutuskan akan melakukan pencoblosan ulang dari Pilkada 2024 ini.
Namun jika ditanya Juno, ini kapan proses dari pencoblosan ulang ini, dari pantauan kami juga, kami memang masih memantau bersama-sama kapan ini proses dari pencoblosan ulang. Karena memang Juno, dari tanggapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Agus Arifin ini mengatakan bahwasannya untuk pemungutan suara susulan dan juga lanjutan ini akan dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hari setelah ditetapkan. Namun untuk pelaksanaannya ini dikembalikan ke KPU kota dan daerah masing-masing dari pencoblosan ini kapan akan memutuskan jadwal pencoblosan ulangnya. Nah, sebelumnya saudara dapat kami sampaikan dalam Pilkada di 2024 ini di Sumatera Utara, sejumlah TPS sempat tertunda dikarenakan terdampak banjir dan longsor, karena memang kita ketahui bahwasannya di Sumatera Utara ini curah hujan sedang tinggi sehingga ada sekitar total 110 TPS yang tertunda melakukan pencoblosan ulang. Dan ini 110 TPS ini berada di 5 kabupaten kota di Sumatera Utara. Adapun 110 TPS yang melakukan pencoblosan ulang ini terdiri diantaranya 56 TPS di Kota Medan, 30 TPS di Deli Serdang, 2 TPS di Asahan, 20 TPS di Binjai, dan kemudian 2 TPS di Nias. Nah, kalau untuk pemungutan suara lanjutan ini ada total 6 TPS, di mana 5 TPS di Kota Medan dan 1 Deli Serdang. Juga saudara dapat kami informasikan salah satu TPS di Kota Medan, yakni di TPS 18, ini juga terdampak banjir. Kemarin sempat tertunda untuk melakukan pencoblosan karena digenangi banjir setinggi lutut, dan akibatnya warga juga tidak dapat mencoblos karena memang untuk alat pencoblosan dan surat suara ini tidak dapat terdistribusi akibat kantor lurah juga terendam banjir. Juno. Saat ini apa saja upaya dari KPU agar memastikan warga bisa tetap menggunakan hak pilih? Dan Juno, kalau untuk usaha dari KPU Provinsi Sumatera Utara ini terkait pencoblosan ulang ini juga masih menjadi pantauan kami bagaimana nantinya antisipasi dan persiapan dari KPU Sumatera Utara untuk melakukan pencoblosan ulang, karena memang saudara dapat kami sampaikan kembali kemarin setelah melakukan rapat koordinasi bersama KPU Sumatera Utara, ini dikatakan bahwasannya pencoblosan ulang ini akan dilakukan selambat-lambatnya 10 hari setelah ditetapkan agar tidak mengganggu proses perhitungan suara yang sudah dijadwalkan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya untuk rekapitulasi surat suara di Sumatera Utara ini sedang berlangsung mulai dari kemarin 27 November hingga 16 Desember, dan rencananya ini penjadwalan dari hasil Pilkada 2024 ini dijadwalkan pada 16 Desember 2024, sehingga kita masih sama-sama bermantau, Juno, bagaimana nanti proses dan upaya dari KPU Sumatera Utara untuk melakukan pencoblosan ulang ini. Sementara itu, Juno, dari Kota Medan, Sumatera Utara, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Yulia Kezia dari Medan, Sumatera Utara. Dan saudara, diduga kelelahan seorang petugas KPPS di Kota Kediri, Jawa Timur meninggal saat menjalankan tugas. Petugas itu meninggal setelah diduga mengalami kelelahan, dan kasus yang sama terjadi di Penjaringan, Jakarta Utara. Seorang petugas KPPS di daerah Muara Baru meninggal. Sejumlah warga mencoba memberikan pertolongan kepada Ibrahim, seorang petugas TPS di Kota Kediri, Jawa Timur. Petugas Linmas ini pingsan saat menjalankan tugas. Peristiwa ini berawal saat pria 56 tahun ini bertugas di TPS 3 Kelurahan Tosaren sebagai Linmas. Tiba-tiba ia pingsan dan langsung ditolong oleh sejumlah warga. Namun nyawanya tak tertolong. Menurut Komisioner KPU Kota Kediri, sang petugas diduga kelelahan setelah 2 hari terakhir bekerja mempersiapkan TPS. Kami masih belum tahu penyebab dari kira-kira faktor apa yang menyebabkan, karena beliau itu masih ada di rumah sakit dalam proses perjalanan, ya, jadi masih proses di sana belum selesai. Tapi dari teman-teman BPS kami tadi menanyakan kelihatannya beliau itu kelelahan karena sudah
sudah 2 hari beliau tidak tidur mengawal logistik, kemudian juga menjaga TPS ini dari tadi malam, TPS 3 ini dari tadi malam. Sementara itu, kabar duka menyelimuti warga di RT 11 RW 17 Gang Marlina, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu sore. Seorang petugas KPPS yang bertugas di TPS 116 meninggal dunia. Korban bernama Ahmad Beti sempat pulang ke rumah saat menjalankan tugas. Ia sempat mengeluh pusing, lalu mengalami kejang-kejang di rumahnya. Ia pun langsung dibawa ke IGD, rumah sakit terdekat. Pria berusia 47 tahun ini lalu dinyatakan meninggal dunia. Saya sih kurang tahu, cuma diceritain katanya dia tuh pulang dari sana udah nggak kuat, terus pulang duduk pusing, langsung dijatuhin ke tempat tidur, kejang, udah langsung dibawa ke IGD. Oh gitu. Itu dia lagi ngapain Bu? Pusing. Ini lagi tugas di situ KPPS. RT 11 dia udah nggak kuat, jadi pulang. Oh pas lagi tugas itu ya. Sementara itu, Selamat, seorang petugas Linmas, jatuh pingsan saat menjaga TPS 11 Kelurahan Jejar Tunggal, Kecamatan Wiyu, Surabaya. Kejadian ini mengejutkan warga dan petugas TPS, termasuk calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini yang tengah memantau proses pemungutan suara di TPS tersebut. Selamat yang adalah petugas pengganti diduga kelelahan dan dalam kondisi kurang sehat. Tim Liputan Kompas TV. Ya, Saudara, Kompas Siang juga akan menyajikan informasi rekapitulasi di sejumlah daerah di tanah air yang akan dimulai besok di tingkat kecamatan. Polda Jawa Tengah menahan polisi yang menembak 3 siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan sementara, penembakan dilakukan sebanyak 2 kali.